Gereja Pentakosta dimulai dari Kolonel Daniel Sinaga, you know, Pentakosta Church from Paranginan, from my mother. Ya, betul. Di Pendeta Fiburian 1923 sudah ada Pentakosta Church di Paranginan. Ya, bersama-sama dengan di situ juga ada Gereja Punguan Kristen Batak ini. Iya, jadi ya, di Paranginan. Mari masuk semuanya. Bu Gembala tolong diatur dulu biar semuanya. Iya. Jangan di sana kemari. Ini masih banyak kosong di sini. Kesini aja. Panas menjadi sejuk ini. Saya ke depan. Supaya ke depan. Jadi ya, Tuhan, ini keluarga Tuhan saya Fiburian, ini Kolonel Purnawirawan Sinaga. Nah, beliau juga dari pendeta juga, sama dengan kami pendeta dan juga kolonel. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan. Tadi ini periban saya juga, Guru Semamora, semua jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Pak Sianibar dan gurunya yang boleh melayani. Ini dulu kita di sini gereja selama ini. Nah, cuman karena kata jemaat, Pak Gembala, kita cari tempat lah karena nggak bisa masuk mobil. Jadi kita di ITC Cempaka Mas. Bertahun-tahun kita di sini 2 semalaman, 2 berantai, semuanya kita pakai. Jadi semua warga kita sudah tahu Pendeta Jordan Siomi. Itu semuanya anugerah Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan saja. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, oke. Udah Pak Gembala bisa diatur. Nah, nggak apa-apa. Mari kita buka Yohanes 20. Mohon kita fokus ke sini. Yang bisa dibantu supaya tidak sia-sia pemberitaan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jemaat Esther Tantiana masuk ke dalam aja. Tantiana, Esther, Hendra, Frandika, ayo. Duduk Pak. Ayo, Pak Gembala nggak akan mulai kalau nggak ini, karena percuma kita ibadah kalau nggak dengarkan firman Tuhan. Hendra, please silakan duduk Mak, ambil tempat duduk. Nah, ayo, nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, baik. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca secara bergantian. Iman timbul dari pendengaran akan firman firman Kristus ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Bergantian kita baca dimulai dari saya, kemudian saudara-saudari sekalian. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ayat kedua silakan, 1, 2, 3. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain bulu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sama-sama. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan merenungkan firman Tuhan ini pagi, siang, sore, dan malam hari. Sekali kasih Tuhan, ini adalah Injil Yohanes, Injil kasih. Sama dalam Matius, Markus, Lukas, hingga sinopsis, tidak ada berantakan, tidak ada beda di Matius, Lukas, Yohanes, tetapi semua sinergis ya, semuanya saling mengisi ya. 4 Injil ya, sangat bagus sekali. Injil artinya berita kabar baik.
berita sukacita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sekali kasih Tuhan, pada hari pertama minggu itu, jadi pagi-pagi buta, mungkin kurang lebih jam 3 jam 4 lah ya, tadi pagi, itulah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, nungatamu hamatia, dibayar Tuhan Yesus Kristus. Maka kematian adalah sebuah ketakutan sebenarnya, tapi bagi kita orang Kristen, dengan kita mati, kita bertemu, kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi ketakutan kematian bukan sebuah yang ditakutkan, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat penjahat yang sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Sadarion rabdoh hodo au di paradis. Now sama hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Asal bertobat dan percaya. Amin. Amin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Hanya percaya saja dan bertobat tentunya. Percaya dan bertobat. Sebelah kiri malah mengejek, malah mererehi, malah mengincaki. Saya percaya kita tidak dalam kelompok mengincaki di sini. Amin. Kita mau kelompok yang sebelah kanan Tuhan Yesus bertobat, mengaku salah, dan dia ada di Firdaus juga. Sekali kasih Tuhan. Hari ketiga tadi pagi jam 3 pertama adalah perempuan. Wanita lah yang pertama sekali melihat kubur Tuhan Yesus Kristus sudah terbuka, sudah kosong, sudah digeser malaikat. Apakah Tuhan Yesus bisa menggeser? Bisa. Apakah Tuhan Yesus bisa tembus? Bisa. Tapi dibikinlah ada malaikat yang menggeser, yang mungkin pintu itu kurang lebih 2 ton. Tidak mungkinlah ibu-ibu bisa menggulingkan batu yang kurang lebih 2 ton itu. Tidak mungkin. Itu adalah pekerjaan malaikat Tuhan, menggulingkan. Dan Tuhan Yesus bisa saja menerobos oleh batu itu. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pertama bersyukurlah kaum wanita, kaum perempuan yang pertama sekali melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Tidak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Sudah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut yang ditakuti oleh manusia. Sebabnya kita nggak usah takut lewat kuburan. Tak boleh ikut pergi saya mau lewat kuburan. Setiap bila boleh lewat kuburan lain nak pula setiap bila. Anu dia halus, oh lo malah makin lari. Lewat bayi aja, nggak usah pala. Setiap bila anu dia halus, oh lo malah makin lari. Udah lewat aja, nggak usah takut. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, jiwa dan rohnya, todinya ada di paradiso. Tapi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Lukas 16, ada di alam maut. Itulah api neraka. Cukup percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kaum perempuan, wanita. Itulah kita orang Kristen. Wanita sangat dihargai. Ibu-ibu, istri-istri, ya, bapak-bapak, suami-suami harus sayang istrinya. Amin. Hai suami, kasihilah istrimu. Karena istri itu adalah penopang dan penolong. Amin. Istri itu adalah menopang. Mana lebih kuat? Yang ditopang atau yang menopang? Penopang. Tentu adalah penopang. Tentu ibu, istri lebih kuat daripada suami. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu, istri-istri, perananmu, ibu-ibu, istri-istri, menopang suami. Doakan suami dalam pekerjaan. Jangan terus dicerewetin.
hurhar. Ini Pak Gembala udah tahan banting ini. Ini sukacita. Haleluya. Pak Gembala yang bekerja, Bu Gembala pegang ATM, tetap juga Pak Gembala yang hurhar. Tapi Pak Gembala tetap haleluya. Apapun istri kita itu, karena istri kita very protected, sangat memproteksi kita suami. Karena istri nggak mau suaminya berantakan. Amin, ibu-ibu. Halo. Karena istri nggak mau suaminya berantakan. Jadi sehingga direpetin, sarsur. Ya Pak Kolonel. Benar. Istri lebih kuat dari suami. Ya benar. Terus begini terus ya. Udah kita pagi jadi siang jadi malam jadi pagi. Tetap juga kita juga yang kena. Berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Apa kata prajurit-prajurit? Melaporlah prajurit-prajurit itu kepada imam-imam. Dok komak, nggak ditakoni. Itulah sampai sekarang. Dicuri sampai sekarang. Tidak. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Dibayarlah prajurit-prajurit itu korupsi, suap, supaya tetap dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dicuri, ditakut. Tapi tidak, saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes jelas. Tuhan telah diambil orang dan kuburnya dan kamu tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid-murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Karena Petrus sudah tua. Teman Amang Abidan lah sama saya, tentu saya lebih cepat kan. Namanya lain sebagai Petrus. Aku Yohanes lagi tentu aku duluan. Jadi duluan lah Yohanes, Simon lain duluan. Karena Petrus memang sudah tua. Dari tentu tinggal 11 orang murid Tuhan Yesus. Yang satu sudah Inna lillahi wa inna rajiun, Rolling Stone. Karena gantung diri. Itulah Yudas Iskariot. Tinggal 11. Terus kalian yang 11 ini, Yohanes lah yang paling muda, Petrus paling tua mungkin, sebaya lah mungkin ya, perkiraan saya. Tapi Petrus itu, hebatnya Petrus, menyangkal berbohong 3 kali, tapi dia bertobat. Sebelum ayam berkokok, dia sudah berbohong 3 kali. Sebenarnya dosa yang paling susah. Tapi saudara sekalian dikasihi Tuhan, Petrus bertobat. Amin. Yes. So, sekarang bertobat saja. Tinggal hondo serta menang cerita Kristen KTP. Kristen urabe butodo jalan panakoani. No. Harus lahir baru, hidup baru. Baru lagi tubuh sehijab. Mengaku dosa, tinggalkan dosa. Datang kepada Yesus. Hidup baru. Galatia 2:20. Dan aku berdiri jauh, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam aku. Terus kali kasih Tuhan Petrus sungguh mengasihi Tuhan. Kita juga Tuhan tahu dengan segala talenta dan keberadaan kita. Tadi pagi saya pelayanan di KOI, Gereja Kristen Okumene Indonesia, tentang talenta dan karunia. Semua kita punya talenta. Dan mudah-mudahan mendukung tidak ada talenta. Semua. Petrus pun heran. Seorang nelayan, taburkanlah jalamu ke kanan, siang hari dapat 153 ekor. Asal taat si Petrus. Amin. Saudara sekalian, jangan mengalong-along. Jangan berbantah. Petrus taat. Pada siang hari bagaimana mungkin ikan datang? Biasanya malam hari loh. Siang hari. Apakah ini adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tapi Petrus taat. Dibikin ke kanan, dapatlah 153 ekor
sampai jalannya pun mau putus. Kalau kita taat kepada Tuhan, berkat pun melimpah. Amin. 153 ekor balga-balga. 153 yang tidak pernah dialami. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, andalkan Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7 ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Ini gereja kita di sini waktu Covid jadi berkat. Ini dulu sembako di sini. Jadi ala silo malah sudah kita bagi persatuan nami, sudah kita bagi, sudah menikmati. Ikatlah persahabatan dengan Mammon. Semua jemaat saya bilang ini harus ramah, sopan sama tetangga. Jangan lewat baik, orang lewat baik. Kuna son nata botol lewat baik. Izin permisi semua jemaat sini. Sehingga mereka senang. Amin. Senang dari batu sentuhan Pak Kolonel. Kita sini RT RW kita. Pak Budi bilang begitu tadi. Oh itu Pak Pendeta di sana rumahnya. Iya. Jadi sangat luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena kita jaga kesaksian hidup kita. Jangan lewat baik. Permisi. Mengenai semua nata botol lewat baik semua ini. Nggak tahu semua duhina semua nahan. Saya ngomong begini supaya kita halo senyum gembira ria karena aku telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. So saya different, berbeda dengan orang lain, another person. Kita berbeda karena ada Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, saya mau simpulkan hari ini khotbah saya. Pertama adalah jangan takut. Matius 28. Unang kita mabiar dalam kita. Kalau surga nabadi nungat siapa Tuhan. Surga nabadi. Tuhan sudah sediakan. Semua kekristenan kita adalah sebuah kepastian surga dan al-suara. Setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke surga. Bukan semoga, bukan insya Allah. Tetapi adalah sebuah kepastian. Amin. Seperti penjahat belakang. Jangan takut. Unang kumabiar. Matius 28 ayat 10. Saya bacakan sebentar. Don't be afraid. Matius 28 ayat 10. Jangan takut. Aduh Tuhan, uangku lagi nggak ada, bagaimana ini? Anak-anak kontrakan semua. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Unang hitam biar amin. AHP dalam mulut tahun amang ini. Dan pulang kenapa saya menang biar sebagai janda yang takut, janda yang dalam Tuhan, berkat spesial juga buat janda yang dalam Tuhan. Amin. Amin. Pasti firman Tuhan yang tiada. Yang kedua adalah damai sejahtera kuberikan. Amin. Dan bubeta bukan pikiran kita. Damai sejahtera Allah kiranya turun dalam hidup kita. Tuhan tolong saya simpulkan firman Tuhan hari ini dalam ulang tahun. Menang saya 92 tahun. Sabanna Asina Borusi Burian 92 tahun 1933 lahirnya, juga anakku Stephen mana 26 April kemarin 13 tahun. Yang bulan April siapa di sini nanti boleh sama-sama nanti kalau memang ada acara selanjutnya. Saya simpulkan saudara sekali kasih Tuhan Yesus sudah bangkit. Reason nunga bangkit Tuhan Yesus. Nunga dia sudah dikalahkan maut. Hidup itu bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup dalam aku. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, jangan kita takut menghadapi hidup ini. Mengundang hitam dia, andalkan Tuhan. Kalau mengenai berkat-berkat Tuhan, sedikit saudara sekalian, Bapak Ibu, saya dan Ibu Gembala kita di sini bisa ke Israel adalah anugerah. Suami istri, saya memang bilangin, jangan saya dari dulu nggak mau sendiri berangkat leh. Harus ikut toknya. Suami saya istri. Iya dong. Suami harus sayang istri, tunjukkan dan dinyatakan. Bahwa masih tumpul jadi saluran berkat. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus kami datang, kemudian siapkan berkat buat kami. Ngomong-ngomong udah makan minum. Pak Pendeta sudah pernah ke Israel? Belum, Mama. Kemudian ditanya Pak Besar sama Bu Gembala, Inang udah pernah ke Israel? Belum. Berangkat, perintah. Haleluya. Pak Kolonel perintah. Nanti kami berikutnya. Haleluya. Tuhan berkati. Makanya saya melawat ke sana bersama Ibu Gembala.
Tuhan menolong kita semuanya ya. Tuhanlah memikul dan menanggung segala kelemahan kita. Tuhan Yesus mah nama ngaramoti di bagasan damai dan sempurna ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya berdoa, kita nyanyi satu lagu. Iya. Oke. Dung Tuhan Yesus. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan. Kalau ada yang mau didoakan, please come to Jesus. Silakan maju ke depan. Haleluya. Ya. Dung Tuhan Yesus napuna. Ayo. Kita naikkan pujian ini, kita meresponi firman Tuhan. Dung Tuhan Yesus napuna. Ayo. Marilah kita meresponi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang mau didoakan, silakan maju. Undang kita maju. Hadirin Tuhan menjawab kita sendiri. Tuhan Yesus, ngapuna, sungguh berbeda. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Aba ya Bapa. Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut. Musim terakhir maut sudah Engkau kalahkan. Amin. Kami Engkau sudah tolong. Keluarga besar Siburian, jemaat Tuhan di sini semuanya, Tuhan sudah tolong lebih daripada kami pikirkan. Engkau sudah berikan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami tidak takut. Roh Kudus menguatkan kami. Damai nasmu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami menyertai kami semua. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya serahkan kepada Pengembala, kita berikan persembahan. Jemaat tetap 2 kantong, yang lainnya boleh mau 1 kantong atau bagaimana, kita berikan persembahan. Haleluya. Kang Tiana untuk doa persembahan ada? Cepat. Kang, untuk doa persembahan Tante Ana. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa surgawi, terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Engkau telah memberkati hamba-Mu ya Bapa, yang telah memberikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa berkati hamba-Mu ya Bapa, dan juga keluarga Bapak Gembala kami di sini ya Bapa, dan juga berkati jemaat-Mu yang ada di sini, juga keluarga Siburia ya Bapa. Kiranya berkat-Mu turun di atas kami ya Bapa, pribadi ya Bapa. Dan sebentar lagi kami ya Bapa untuk memberikan persembahan ya Bapa. Berkati persembahan kami ini Bapa.
Sebelum kami memberikan persembahan ya Bapak, kami dulu mempersembahkan hidup kami ke dalam kasihan ya Bapak, persembahan yang hidup ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Sekarang ini keluarga kami dari orang dalam nama Tuhan Yesus, semua kehidupan diberkati begini hamba-hamba menjadi berkat, menjadi pejabat-pejabat di negara kami, dan juga secara khusus jemaat Tuhan memberkati persatuan kami, lingkungan kami. Tuhan memberkati tempat kami, berkati tetangga kami, berkati bangsa negara Indonesia, berkati kota Jakarta, berkati Indonesia, berkatilah kami semuanya. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, kata kita semuanya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya,
Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita dengan sukacita, pulang dengan gembira ria, pulang dengan kesehatan kesembuhan. Angkat tangan, mari kita terima berkatnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menampakkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Maka berkatnya berlimpah-limpah, yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pembelaan dan Roh Kudus itulah yang menyertai kami semuanya siang hari cerah ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita diberkati Tuhan Yesus. Sambil kita bersalaman, kita akan memakan dan minum.